Halo semuanya, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Pernah nggak sih kita berpikir apa bedanya wirausaha dengan kewirausahaan? Baik, kalau wirausaha adalah istilah yang sering dikaitkan dengan pelaku usaha. Istilah itu umumnya diartikan sebagai seorang yang memiliki bisnis secara mandiri. Seorang yang berwirausaha menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan usaha yang dirintis. Sementara itu, kewirausahaan merupakan proses mendirikan dan menjalankan bisnis tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan yaitu wirausaha mengacu pada orang yang menciptakan sebuah bisnis, sedangkan kewirausahaan adalah proses seorang mengelola bisnis tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan yaitu 10 karakter wirausaha yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi. Karakteristik wirausaha untuk sukses yang pertama adalah harus mempunyai komitmen yang tinggi. Ini disebabkan komitmen berkaitan dengan setiap perkataan maupun tindakan yang akan kamu pertanggungjawabkan. Dengan komitmen yang tinggi dalam membangun usaha, membuat sebuah kepercayaan terhadap diri kamu ataupun perusahaan, maka dari itu bisa membuat langkah kamu dalam berbisnis juga lebih mudah. Yang kedua adalah disiplin. Sebagai seorang wirausahawan, kamu harus mempunyai karakter disiplin yang tinggi. Sikap disiplin akan memperlihatkan bahwa kamu berusaha keras untuk melakukan apapun dalam urusan bisnis. Disiplin di sini maksudnya adalah keteraturan kamu dalam menjalankan usaha. Dengan sikap ini, kamu dapat memotivasi dan membangkitkan semangat diri untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan menjadi seorang wirausaha, artinya kamu harus mampu memimpin diri sendiri. Kamu harus mendisiplinkan diri sendiri, mulai dari hal yang kecil seperti waktu bangun tidur, jadwal kerja harian, kapan harus beristirahat, kapan harus bertemu dengan klien, dan lain sebagainya. Yang ketiga, percaya diri. Percaya diri merupakan suatu langkah awal bagi kamu untuk bisa memulai usaha. Karena kamu percaya terhadap kemampuan dirimu bahwa dapat membangun dan menjalankan bisnis. Kepercayaan diri menandakan kalau kamu siap menghadapi segala rintangan ke depannya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kamu harus mengimbanginya juga dengan pengendalian diri agar kesannya tidak sombong. Yang keempat, pantang menyerah. Tentu saja, membuat usaha dari awal itu pasti ada tantangan atau kegagalan selama berjalannya usaha. Sifat pantang menyerah wajib dimiliki oleh wirausahawan agar kita tidak mudah menyerah jika mengalami suatu kegagalan. Dari kegagalan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk ke depannya agar meminimalisir gagal dalam berwirausaha. Yang kelima, memiliki kreativitas tanpa batas. Kreativitas salah satu karakter wirausaha yang juga sangat penting. Dengan kreativitas yang dimiliki seorang wirausaha
dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dengan produk atau usaha serupa. Salah satu kreativitas harus dibarengi dengan adanya inovasi. Tujuannya adalah agar menarik minat para pelanggan terhadap usaha kamu. Kamu bisa mengadakan riset kepada orang-orang mengenai tren yang sedang berkembang saat itu. Yang keenam adalah jujur. Dalam semua aspek, kejujuran adalah hal penting di dunia ini. Dalam dunia bisnis pun sangat penting bagi kamu untuk selalu bersikap jujur. Kejujuran akan menghadirkan rasa percaya. Bila kamu sudah mendapatkan kepercayaan, maka perjalanan di dunia wirausaha akan jauh lebih mudah. Yang ketujuh, berani mengambil risiko. Karakteristik wirausaha lainnya adalah dengan memiliki sikap berani bertanggung jawab atas semua keputusan dan bahkan mengambil risiko terberat. Berani mengambil risiko jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian atau kegagalan. Dengan adanya permasalahan tersebut, biasanya wirausahawan dapat mengatasi dengan baik dan sudah memiliki solusi supaya kejadian yang terjadi tidak dapat terulang kembali. Yang kedelapan, selalu bekerja keras. Selain prinsip kerja cerdas, sebaiknya kamu juga mengimbanginya dengan sebuah resep ampuh dalam menjalankan bisnis, yaitu kerja keras. Bayangkan, seorang yang ingin mendapatkan air, bila kamu hanya bekerja keras, mungkin Anda rela menjadi pengangkut air dengan cara berjalan bolak-balik antara sumur menuju rumah. Namun, jika kamu kombinasikan kerja keras dengan kerja cerdas, maka kamu akan berpikir keras bagaimana caranya menyalurkan air menggunakan pipa menuju rumah. Seorang wirausaha bersedia untuk bekerja keras dengan cara cerdas. Yang kesembilan, mampu bekerja sama dengan orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk lain. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang bisa bersosialisasi, apalagi bekerja sama dengan orang lain dalam hubungan yang juga baik. Maka dari itu, karakter wirausaha harus bisa bekerja sama dengan orang lain agar usaha yang dijalankan itu bisa lebih maju. Dan yang ke-10, berorientasi pada masa depan. Karakteristik wirausahawan yang terakhir adalah selalu memiliki orientasi ke masa depan. Menjadi seorang wirausahawan artinya selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang. Misalnya, mencari peluang untuk menciptakan bisnis yang lebih sukses di masa yang akan datang. Seorang yang visioner atau selalu berorientasi pada masa depan akan menjadikan kekurangan dan kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran dan tidak akan terlalu mengingat-ingat kekurangan atau kegagalan tersebut. Ada juga yang menjadi pertanyaan, apa sih peran wirausaha bagi perekonomian negara? Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi. Peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah produk dan layanan baru yang diciptakan oleh wirausaha dapat menghasilkan efek berjenjang. Hal ini merupakan salah satu peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah bisa merangsang bisnis atau sektor terkait sehingga dapat membangun usaha baru dan berdampak pada peningkatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa
yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Yang kedua adalah menambah pendapatan negara. Peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah menambah pendapatan negara. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insight di email kamu. Daftarkan email usaha baru yang dibangun oleh wirausaha membantu menghasilkan pendapatan bagi negara. Selain itu, usaha yang didirikan wirausaha dapat meningkatkan lapangan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi juga pada pendapatan negara. Pendapatan negara bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja supaya bisa kembali melahirkan wirausahawan. Nah, yang ketiga, wirausaha menciptakan perubahan sosial. Peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah dapat menciptakan perubahan sosial. Wirausaha berlomba melahirkan inovasi dan ide baru di sektor usahanya. Hal ini membuat wirausaha dapat mengurangi ketergantungan pada sistem bisnis yang sudah usang. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup, peningkatan moral, dan kebebasan ekonomi yang lebih besar. Karena dunia usaha dan masyarakat menjadi semakin inovatif. Contohnya, layanan transportasi online dan pesan antar makanan yang dapat mengubah cara hidup masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dan kuliner. Jika semula masyarakat menggunakan transportasi umumnya seperti bis, angkot, beca, dan ojek, berubah menjadi menggunakan layanan transportasi online. Nah, untuk menjadi negara maju, berapa persen sih jumlah wirausaha dalam suatu negara? Nah, untuk menjadi negara maju, berapa persen sih jumlah wirausaha dalam suatu negara? Nah, untuk menjadi negara maju, berapa persen sih jumlah wirausaha dalam Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 minimal sebesar 4% dari total populasi penduduk. Saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47% dari jumlah penduduk 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Berarti sekitar 9 juta orang saja yang menjadi wirausaha. Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, harus memiliki rasio entrepreneur atau pengusaha maupun wirausaha minimal sebesar 4% dari total populasi penduduk. Semoga aja ya negara kita cepat menjadi negara maju dengan menumbuhkan
wirausaha yang baru. Semangat para calon wirausaha, semoga kita menjadi bagian dalam memajukan negara dengan terlibat menjadi para wirausahawan yang kreatif dan inovatif. Majulah Indonesiaku, majulah negeriku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang didapatkan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semangat para wirausaha.